Oke guys, ini masih banyak banget nih unit-unit yang akan dilelang oleh Balai Lelang Smartbeat. Ada mobil Mercedes-Benz, ini ada mobil-mobil yang nanti buat kampakan juga ada nih guys di sini X-Laka. Nah, ini juga nih banyak yang nanyain dilelang ada nggak sih Xpander? Nih ada Mitsubishi Xpander, kita cek aja dulu datanya nih. Ada lagi yang nanyain BRV. Nah, Honda BRV juga ada nih di Balai Lelang Smartbeat. Mobil yang sudah turun harga di depan kita nih ada Toyota Agya TRD. Eksteriornya masih kategori C, interior C masihnya terkategori C. Oke guys, satu lagi ada Xenia X juga nih barong, tapi yang di depan kita tahun 2018. Ini bawaan pabriknya juga agak sedikit kusam. Kiri kanan nih guys bolong semua. Oh, belakang juga bolong-bolong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat. Kita akan coba nih ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang Smartbeat pada event lelang berikutnya. Banyak juga unit-unit stok yang masih belum dilelang. Ada unitnya bagus-bagus banget ya di sini ya. Di ujung sana masih ada lagi guys. Jadi stok ini makin menumpuk dan makin banyak. Nah, ini ada mobil-mobil keren apa aja, harganya berapa aja. Teman-teman ikutin terus nih video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Kita cek aja unit-unitnya langsung di Balai Lelang Smartbeat ini. Jangan sampai ketinggalan, klik subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi berikutnya dari Dozo21. Lanjut nih, kita cek unit-unit apa aja yang ada di sini. Oke guys, kita langsung mulai dari mobil yang di depan ini yang sudah masuk story Instagram gua, dan banyak banget yang nanya harganya bener nggak sih 40 jutaan. Dan ini adalah open bid ya 40 jutaan dilelang. Ayo teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Smartbeat untuk lebih jelasnya. Cuman kita screening aja dulu. Ini ada mobil apa nih di depan kita nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Accord P2 ya, tahun 2008, automatic transmission, warnanya silver nih guys. Dengan pajak mati di bulan 11, sayang nih 2015 nih, udah cukup lama nih matinya. Dan eksteriornya katanya C, interior C mesinnya terkategori di C, di open di 40 juta rupiah. Kalau estimasi teman-teman masuk dari pajak dan juga nanti yang kita screening, teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat. Kita langsung screening nih guys. Nah, ini dia mobil sedan Honda Accord, termasuk mobil premium pada masanya. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya sudah agak sedikit kusam aja warna catnya, cuman masih terkategori cukup. Ada beberapa yang X repair nih guys di bagian bempernya, termasuk masih ada dempul ya di bagian lips bumper karena sudah ada beberapa yang rusak nih di bagian bempernya. Velg masih OEM dari bawaan Honda dengan kondisi bannya ini sekitar 50%. Untuk di bagian sisi sebelah kanan masih terbilang presisi, headlampnya sudah mengandalkan Proji dan juga multi reflektor, fog lamp masih cukup ya. Ini butuh dicuci poles sih guys, karena nih banyak debu dan juga agak sedikit kusam kalau menurut gua. Kalau ke bagian quarter nih masih cukup oke. Nah, untuk di bagian belakangnya nih guys, top lamp masih oke banget ya. Ada 4 sensor parkir bawaan pabrikan seperti ini, defogger untuk kaca belakang pastinya. Lalu ini agak sedikit kusam dan banyak debu nih guys, jadi udah lama terjemur, butuh dicuci poles nih kalau menurut gua. Kalau di sisi bagian sebelah kirinya ini masih terbilang presisi ya. Ban depan sebelah kirinya sudah bocor, jadi harus ditambal atau harus diganti nih kalau menurut gua. Kita langsung cek di bagian interiornya kayak apa. Oke guys, kita langsung cek nih di bagian interiornya. Kita sudah lihat di armrestnya ini kulitnya sudah agak sedikit lupas, tapi masih terkategori cukup. Ini adalah bagian layout dashboardnya, masih oke banget ya kalau menurut gua. Masih bawaan pabrikannya, head unit juga bawaan pabrikannya, instalasinya, kompartemen masih oke, joknya masih oke banget. Sudah ada wood panel di bagian konsol tengahnya, setir juga masih terkategori cukup baik nih. Untuk di bagian plafon masih oke, dan interior sih kalau gue bilang udah cukup baik sih. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat nih. Mobil kayaknya jadi rebutan nih. Nah, ini dia nih guys, mobil 40 jutaan sedan yang premium pada masanya. Ini adalah Honda Accord P2 ya, ini automatic transmission tahun 2008. Eksteriornya masih C, interior C, mesin C. Sayang di pajak nih guys, matinya di 2015. Nah, ini jadi salah satu PR panjang nih. Jadi teman-teman harus estimasi lagi untuk biaya-biayanya. Ini cuman di open di 40 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Oke, kita ngarah ke belakang. Di sini ada Serena CT nih guys. Ini di open cuma 37.500.000. Kita cek dulu datanya. Oke teman-teman, di depan kita ada Serena atau Nissan Serena CT ya, 2000 cc tahun 2010 nih guys. Ini kayaknya jadi inceran juga. Nota pajak nggak ada, BPKB-nya di sini 17 hari kerja. Eksterior katanya C, interior C, mesinnya terkategori di C. Di open cuma 37.500.000.
Oke, buat teman-teman nih yang tertarik, kalau kita lihat dari eksteriornya si Serena masih cukup oke, masih terbilang shiny, headlamp masih oke, belum ada fog lamp ya di unit Serena. Lalu di bagian velgnya masih OEM, dari bawaan Nissannya dengan kondisi ban masih oke nih, 50-60%. Sisi sebelah kirinya masih cukup presisi semua, kayaknya tinggal butuh cuci dan sedikit poles lagi sih kalau menurut gua guys. Lanjut di sisi bagian sebelah kanannya ada beberapa water spotting, cuman ini masih bisa ketolong dengan dipoles saja. Di bagian quarter belakangnya kiri kanan nih juga masih cukup baik sih kalau menurut gua. Nah lanjut kita cek di bagian sisi belakang, karena ini tipe yang bukan HWS, ini adalah tipe CT, bukan kamera mundur tapi spion belakang. Stop lamp masih oke, di bagian belakang 2 sensor parkir ya, sudah difogor untuk kaca belakangnya, masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gua. Tapi kita cek dulu di bagian interior nih kayak apa nih guys. Nah ini adalah bagian interior dari Nissan Serena CT ya, masih cukup baik sih, ada beberapa sedikit kusam, jadi paling cuman butuh di salon aja. Dan ini kondisi masih oke, di bagian tengah juga captain seat, cuman sayang di pintu tengahnya, kiri dan kanan belum power sliding door, karena ini tipe yang standarnya ya. Oke, yang nyari mobil keluarga nih guys, kita screening singkat aja karena nih harganya murah banget, cuma 30 jutaan. Di depan kita nih ada Nissan Serena CT tahun 2010 nih, automatic transmission. Eksteriornya C, interior C, mesinnya juga terkategori di C. Sayang nota pajaknya nggak ada di sini, jadi teman-teman harus cek lagi di bagian plat nomornya untuk di online ya, atau dicek di dokumennya Balai Lelang Smartbit. Ini di open cuma 37.500.000 nih. Jadi buruan nih buat teman-teman yang tertarik, jangan sampai ketinggalan nih guys. Nah ini juga nih banyak yang nanyain di lelang ada nggak sih Xpander? Nih ada Mitsubishi Xpander, kita cek aja dulu datanya nih guys. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Mitsubishi Xpander Sport ya, 1500 cc tahun 2019, manual transmission yang ini. Pajak mati di bulan November 2020 kemarin. Eksteriornya masih C, interior C, mesin terkategori di C, di open di 110 juta rupiah. Kita langsung screening dulu guys. Oke, ini buat teman-teman nih yang nyari Xpander, ada di depan kita, harganya juga masih cukup worth it ya untuk bukaan lelangnya di sini di 110 juta. Eksterior masih cukup shiny, masih oke banget tahun 2019 ini. Headlamp, fog lamp juga masih oke, termasuk alisnya ini masih terbilang cukup bening. Velg alloy two tone seperti ini dengan kondisi bannya masih di 70-80%. Sisi-sisinya masih oke nih, nut-nutnya jadi belum ada yang renggang. Nah, ini masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua, masih oke banget guys, termasuk sampai ke bagian quarternya. Nah kalau kita cek di bagian belakangnya, stop lamp masih cukup baik ya. Terus emblem-emblemnya nih masih ada semua. 2 titik sensor parkir di belakang. Di bagian belakang ini agak sedikit kusam aja, cuman butuh dipoles nih, udah oke lagi nih. Nah kita lihat di sisi kanannya masih oke. Coba kita intip nih di bagian interiornya. Nah ini dia nih guys, di bagian interiornya transmisinya manual. Wah ini sporty banget ya, warnanya black seperti ini dengan bagian joknya ini adalah durable bawaan pabrikannya, tapi masih cukup baik, nggak butuh di salon lagi sih, masih oke nih, masih kayak showroom banget nih guys, masih terkategori cukup baik untuk di bagian interior. Nah ini guys, yang nyari mobil 7-seater nih, ada Xpander Sport tahun 2019 manual transmission. Masuknya ke 1500 cc dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di C. Ini di open di 110 juta rupiah, ada di Balai Lelang Smartbit. Buat teman-teman yang tertarik nih, jangan sampai kelewatan nih, ada Xpander Sport 2019 nih guys, buruan. Ada lagi yang nanyain BRV. Nah, Honda BRV juga ada nih di Balai Lelang Smartbit. Kita langsung coba cek aja dulu datanya seperti apa. Oke teman-teman, di depan kita nih ada Honda BRV tipe E 1500 cc tahun 2018. Masih serba C katanya dengan pajak mati di bulan 4 2020 kemarin. Di opennya cuma di 141 juta rupiah. Coba kita langsung screening aja ya. Ini guys, mobilnya masih cukup oke, jadi siap pakai, masih serba cukup ya. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya, catnya masih cukup shiny, headlamp, fog lamp masih oke, termasuk garnish-garnishnya nih. Lalu di bagian grill sama underguardnya, jaringnya juga masih oke banget. Di bagian velgnya sudah two tone seperti ini dari bawaan pabrikannya. Kondisi bannya kurang lebih 50-60%. Masih terbilang presisi, masih oke. Dan di bagian roof railnya juga masih bawaan pabrikan, masih oke banget nih guys. Kita cek di sisi bagian sebelah kanan, dari depan masih oke, hanya ada beberapa baret kasar di bagian bumper bawahnya, cuman ini butuh di repaint lagi aja, minor. List di bagian doornya ini masih oke banget nih, untuk moldingnya nih masih cukup baik, garnishnya ini bawaan chrome tapi belum korosi ya. Lalu di bagian quarter juga masih pada rapet kiri kanannya. Nah ini di bagian belakangnya juga masih bening banget guys. Stop lamp masih oke, emblem juga masih bening nih, diffuser dan juga ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Untuk di bagian wiper masih oke, termasuk di bagian kacanya nih masih mulus sih kalau gue bilang nih. Jadi nih ya butuh cuci poles lagi, masih oke nih guys kalau menurut gua nih. Coba kita intip yuk di bagian interior kayak apa.
Oke guys, ini adalah bagian interior dari Honda BR-V, masih oke ya. Joknya nih blue lah, campuran durable, masih pabrikannya dan masih cukup mulus. Di bagian layout dashboard masih oke, setir masih oke, head unit juga masih bawaan pabrikan. Di interior ini masih cukup baik, termasuk di bagian plafon masih oke banget guys. Nah ini yang nanyain BR-V, mobil keluarga, di depan kita ada Honda BR-V yang ini tipe E 1500cc tahun 2018 guys. Dengan eksteriornya masih C, interior C, mesinnya terkategori di C. Dan ini di opennya lumayan oke sih kalau menurut gue ya. Nah ini di opennya di 141 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbid guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil city car nih. Nah ini juga irit banget, juga jadi incaran banyak orang karena mobil ini compact ya. Dan ini mobil pernah viral nih, harga 500 jutaan dari Arif Muhammad. Cuma yang ini harganya cuma 60 jutaan, coba kita cek aja dulu. Di depan kita nih ada Nissan March 1200cc manual transmission tahun 2011 guys, dengan pajak mati di bulan Januari 2021 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 65 juta rupiah. Coba kita screening. Oke, kalau kita lihat di bagian eksteriornya, headlamp sedikit agak menguning, jadi butuh diservis lagi. Ini masih bisa bening lagi, masih bisa ketolong sih. Mikanya masih terbilang cukup baik, belum ada retak. Untuk di bagian catnya agak sedikit kusam, butuh cuci poles lagi. Ini lama kejemur dan kena hujan. Ada beberapa baret-baret pemakaian aja. Velg nih masih OEM dari bawaan Nissan-nya, dengan kondisi ban masih sekitar 40-50%. Ke bagian belakang quarter juga masih cukup presisi, masih aman sih. Cuman agak sedikit renggang aja di bagian belakangnya. Klepnya kayaknya kurang rapet ya. Lanjut di sisi belakangnya, stop lamp masih oke, masih polosan, belum ada sensor parkir, defogger untuk kaca belakangnya, spoiler, wiper masih oke banget nih guys. Nah ini tinggal ditambahkan kamera mundur aja atau sensor parkir nih guys, aftermarket banyak. Lalu di bagian sebelah kanannya ini agak kurang rapi ya catnya. Ini sudah repaint tapi sayang nih harus di repaint ulang karena ada beberapa baret dan bekas amplas nih. Nah ini kita langsung cek di bagian interior nih. Tadi gue sudah ngecek dan mesinnya masih oke. Oke, di bagian interiornya ini masih cukup wangi sih, cuman agak sedikit kusam, termasuk di bagian jok nih guys. Ini harus butuh di salon, juga ada jok yang bolong seperti ini. Sayang banget ya, harus di retrim atau dijahit ulang. Ini adalah layout dashboardnya, masih pabrikan semua. Di bagian konsol tengah belum ada kompartemen atau armrestnya ya di bagian joknya. Agak sedikit kusam nih di bagian emboss Nissan-nya atau emblem Nissan di bagian setir, dan di bagian setirnya kulitnya sudah agak kusam nih guys. Ini odometernya pasti udah agak tinggi sih, cuman gue belum megang kuncinya. Cuman cluster meter masih oke. Plafon juga masih terbilang cukup, di bagian jok belakang nih masih cukup baik sih. Cuman untuk bagusnya interior karena masih wangi, hanya butuh di salon lagi nih guys biar oke lagi. Oke guys, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil compact nih, di depan kita ada Nissan March 1200cc, mobil irit nih, manual transmission, tahun 2011 dengan pajak mati di Januari 2021 kemarin. Eksteriornya C, interiornya C, cuman butuh di salon ya kalau menurut gua, dan mesinnya terkategori C. Di opennya di 65 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbid guys. Oke, di depan kita nih ada mobil putih 60 jutaan nih, masih unsold ya, kemarin kalau nggak salah 68, sekarang sudah turun jadi 60 juta nih guys. Kita langsung cek nih, ada Toyota Agya. Oke guys, di depan kita ada Toyota Agya G 2014 manual transmission nih. Kalau matic nih oke banget sih, sayang nih manual transmission, cuman nggak apa-apa, kita screening aja. Pajak mati di Oktober 2020 kemarin, eksterior C, interior C, mesin C, di open di 60 juta rupiah sekarang. Kita langsung cek sedikit lagi. Oke guys, ini adalah Agya TRDS ya, dengan sudah adanya body kit di bagian side skirt dan juga depan belakangnya ya. Cuman harus di repaint sih kalau menurut gua, karena ini ada agak kusam dan ada beberapa yang belang-belang. Headlamp, fog lamp sih masih oke, termasuk garnish chrome-nya masih oke. Cangkang spion juga masih oke. Mica Sen di bagian spion pun juga masih oke. Nah, belum ada kaca filmnya, jadi harus ditambahkan lagi. Di bagian sisi sebelah kiri dari depannya ini ada beberapa baretan, termasuk di bagian side skirt ya, ini baretan kasar nih. Jadi sudah di repair juga, ditambahkan baut tuh, sayang banget sudah karat juga. Quarter masih cukup baik nih, dan di bagian belakang body kit masih oke, cuman sudah ada yang dibaut juga nih. Sayang sudah dibaut-baut, jadi kayaknya lemnya sudah agak renggang. Untuk di bagian stop lampnya masih cukup oke, dan di bagian belakangnya polosan ya, belum ada wiper tapi sudah ada spoiler. Nah, ini adalah bagian sisi sebelah kanannya, masih terbilang cukup, hanya kotor aja sih kalau menurut gua. Langsung kita intip di bagian interiornya, joknya sudah di retrim dengan warna merah agak marun gitu ya, dengan hitam campurannya.
depan belakang. Masih cukup baik sih di bagian interior. Terus untuk kulit setirnya juga masih bagus banget nih teksturnya, karena juga sudah ditutupi ya dengan pelapis dari setir juga. Nah ini di bagian dashboardnya ada X-lamp nih, kayaknya bekas holder atau bekas tempelan ya, atau bekas ini kalau menurut gue nih kayaknya panjang gini di dashboard nih, bekas ditutup dengan pelindung dashboard nih. Jadi harus dihilangkan lagi, harus disalon lagi kalau emang mau bersih lagi ya untuk di bagian interiornya. Oke, mobil yang sudah turun harga di depan kita nih ada Toyota Agya TRDS ya, dengan tambahan body kit di depan belakang dan side skirtnya tahun 2014 manual transmission dengan pajak mati bulan 10 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di C. Saat ini di open di 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja nih buruan cek di Balai Lelang Smartbed guys. Oke guys, ada juga mobil inceran orang-orang di sini, Daihatsu Xenia. Kita cek dulu datanya. Oke guys, di depan kita ini ada Daihatsu Xenia X manual transmission tahun 2014. Pajak mati di bulan Oktober 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C. Di open di 83 juta rupiah. Kita coba cek. Oke guys, kalau di bagian eksterior yang gue lihat di sini masih terbilang cukup baik lah ya. Ada beberapa baratan kasar yang butuh di repaint lagi, tapi bodinya masih presisi. Kalau dilihat headlamp, fog lamp masih oke banget. Garnisnya ada beberapa yang korosi di bagian chrome-nya, jadi harus dilapisin lagi atau diobat lagi. Bahkan mungkin diganti sih kalau menurut gue. Velg sudah alloy seperti ini dengan kondisi bannya ini di 50% lah kurang lebih. Sayang di bagian list plang sebelah kiri bawah nih ada yang penyok, jadi harus di repair lagi. Body-bodinya sih catnya agak sedikit kusam, butuh cuci poles, tapi masih presisi untuk nat-natnya ya. Nah ini di bagian quarternya ada baratan kasar dan penyok kecil di sini, jadi harus di repair lagi dan di repaint nih guys, sayang banget nih. Lanjut di bagian belakangnya, stop lamp ini masih cukup ya, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, N-bar juga sudah ditambahkan di sini, spoiler wiper masih oke nih guys. Di bagian sisi sebelah kanannya, di bumper kanan bawahnya ini ada beberapa baratan kasar, harus di repaint lagi. Sisanya masih presisi, hanya berdebu aja, jadi butuh cuci poles lagi. Masih banyak beberapa hal minor untuk di repair sih. Kita cek di bagian interior. Nah kalau di bagian interior ini agak kusam, di bagian armrestnya wajar, door trimnya juga kusam. Di bagian sisi joknya ini masih sarung ada beberapa yang sudah sobek-sobek, tapi trim bawaan pabriknya kayaknya masih cukup oke. Plafon udah agak kotor ya, jadi harus disalon lagi. Lampu cabin di bagian tengah sudah diganti LED bulat seperti itu ya, aftermarket. Di bagian belakangnya ini masih oke dan masih cukup lengkap. Untuk joknya masih 7-seater. Layout dashboard seperti ini dan kondisi head unitnya sudah diganti monitor double din seperti ini. Di bagian interior sih kalau gue bilang masih terkategori cukup. Oke guys, buat teman-teman nih yang lagi nyari Daihatsu Xenia, ini ada mobil keluarga Daihatsu Xenia X manual transmission tahun 2014. Pajak mati di bulan 10 2020 kemarin. Eksteriornya masih kategori C, interior C, mesinnya terkategori C. Dan ini di open di 83 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Smartbed nih guys. Oke guys, satu lagi ada Xenia X juga nih, barong tapi yang di depan kita tahun 2018. Nah ini kita coba cek dulu datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita ini ada Daihatsu Xenia X 2018 manual transmission dengan pajak mati di bulan Desember 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C. Ini di open di 146 nih. Ini agak dikit tinggi ya, tapi ya kita nggak apa-apa, cek aja. Oke guys, di depan kita nih Xenia X 2018 sudah barong ya, dengan kondisi eksteriornya terbilang cukup, cuman berdebu banget nih, agak kusam juga. Sudah ada fog lampnya, jadi headlamp fog lamp masih oke, ditambahkan chrome ya di bagian grillnya, jadi makin kelihatan cukup elegan. Bagian sisi-sisinya masih cukup presisi, nat-natnya, terus sudah ada side skirtnya juga ya, termasuk body kit juga tambahan di bagian depan belakang. Untuk stain di bagian spion, ini mikanya masih oke dan masih bening banget nih guys. Nah kalau kita ke belakang, sayang nih, quarter dan bumper belakang nggak rapat, kayaknya nih bagian dari klepnya nih harus diganti. Ini masih belum bisa rapat, kayaknya klepnya kurang rapi. Dan ini kayaknya bekas nabrak di bagian belakang sebelah kanan nih, nyerempet, jadi membuat si klepnya mungkin ada yang patah di dalam ya. Nah ini adalah kondisi bagian belakang. 2 titik sensor parkir pabrikan seperti ini. Spoiler wiper masih oke, stop lamp masih oke, masih cukup bening ya di bagian belakang nih. Di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini juga masih oke nih. Tapi sayang di bagian sebelah kirinya ban utamanya lagi bocor, kayaknya diganti ban serep seperti itu. Side skirt di sampingnya masih oke. Dan ini tipe X Deluxe ya. Kita coba cek di bagian interior nih guys.
Oke, kita ke bagian interiornya masih cukup oke ya, belum ada kusam, hanya butuh disalon lagi. Untuk di bagian jok durable seperti ini, bawaan pabrikan masih oke, baunya juga masih wangi. Head unit masih double din, tapi belum monitor, masih bawaan pabrik. Kalau di bagian sisanya masih oke, plafonnya sedikit kusam, joknya masih lengkap, ada 7. Dashboardnya masih terbilang cukup oke. Baunya juga masih wangi nih guys. Oke, buat teman-teman yang nyari Xenia yang tipe X Deluxe ya, ini sudah barong di depannya, di grillnya. Ini adalah Daihatsu Xenia X 2018 manual transmission, pajak sayang mati di bulan Desember 2019 kemarin. Eksterior menurut gua C, interior C, mesinnya terkategori di C. Dan ini diopen di 146 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Oke guys, di depan kita nih ada mobil Avanza G 2014. Coba kita cek aja dulu datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Avanza G manual transmission tahun 2014 dengan eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Pajak mati di bulan Februari 2021 kemarin. Di open di harga 96 juta rupiah. Coba kita cek dulu nih. Oke guys, kalau untuk Avanzanya menurut gua sih di bagian eksterior banyak kusamnya dan banyak baretan kasar ya, dan juga di bagian garnish dari fog lampnya sudah hilang nih di sebelah kanan, tapi yang sebelah kiri masih ada. Fog lampnya juga dibikin stiker smoke seperti ini. Headlamp agak sedikit kusam dan menguning di bagian sisi sebelah kanan. Wah, ini panel-panelnya juga agak kusam nih kalau menurut gua. Dan di bagian bumper dan fendernya nih nggak presisi, jadi kayaknya bekas bongkaran juga. Velg sih masih OEM, tapi kondisi bannya nih kurang lebih 40%. Sampai ke bagian atas ya kusamnya, jadi ini kayaknya dipoles nggak terlalu nolong sih kalau menurut gua. Lalu kita cek di bagian belakangnya masih cukup oke. Stop lamp masih oke lah menurut gua, 2 titik sensor parkir di belakang, sudah ada N-barnya, masih ada spoiler dan wiper, tapi masih cukup oke lah menurut gua. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kirinya ada beberapa baretan-baretan kasar dari bumper dan juga di bagian quarternya. Nah, beberapa kusam juga ya di bagian bodinya, cuman masih terkategori C sih kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke, kita pas buka langsung disambut dengan banyak kusam nih guys. Di bagian door trimnya ini kusam ya seperti ini, termasuk di bagian armrestnya, sayang banget. Nah ini bagian sarung joknya sudah pada sobek-sobek begini, tapi di bagian trimnya sih ya ini butuh disalon sih. Jadi trim bawaan pabriknya juga agak sedikit kusam. Kiri kanan nih guys bolong semua. Oh, belakang juga bolong-bolong nih. Jadi di bagian joknya bolong-bolong. Wah, sayang di bagian atapnya atau plafonnya ini kotor banget nih guys. Nggak tahu pemakaiannya gimana, tapi ini kotor banget. Dashboard masih terbilang cukup, head unit masih bawaan Toyotanya single din seperti ini, dan ini CD ya. Lalu di bagian setirnya ini sudah sangat kusam, kayak ini mobil X operasional sih kalau menurut gua. Bagian tengahnya pun sampai laci penyimpanannya ini juga sangat-sangat kusam sih kalau menurut gua. Kayaknya ini adalah mobil proyek mungkin ya. Oke guys, buat teman-teman nih yang tertarik ada Toyota Avanza G manual transmission tahun 2014. Nah, ini eksteriornya kalau menurut gue C, cuman kusam ya. Interiornya C tapi juga kusam. Saya tadi kita sudah lihat ya, harus disalon lagi, jadi harus butuh effort lagi nih guys. Mesinnya terkategori C, cuman gue agak ragu harus butuh di tune up sih kalau menurut gue. Ini di open di 96 juta rupiah. Kalau teman-teman estimasinya masuk dari review yang sudah ditampilkan Dozo 21 ini, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Jadi banyak mobil-mobil yang memang masih harga kulakan atau harga bajongan, ada juga mobil-mobil yang masih oke banget nih. Nah ini langsung hubungin Balai Lelang Smartbit. Oke guys, ini masih banyak banget nih unit-unit yang akan dilelang oleh Balai Lelang Smartbit. Ada mobil Mercedes-Benz, ada Mirage juga. Ini ada mobil-mobil yang nanti buat kampakan juga ada nih guys di sini, X-Laka, dan juga sudah bobrok sih kalau menurut gue ya. Jadi untuk kampakan oke. Di ujung sana masih ada Wuling, masih ada Almas juga, ada Fortuner dan sebagainya. Ada Suzuki Carry. Ini memang tahun 2020 yang FD ya, masih oke. Masih ada Alphard juga dan sebagainya nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, langsung aja follow Instagramnya Smartbit nih, ada di deskripsi video gue ini, atau langsung cek di websitenya. Jangan lupa hubungin Smartbit untuk mengikuti lelangnya, dan ini setiap hari apa teman-teman langsung cek di websitenya nih guys. Oke, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa nih guys, di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.